wabarakatuh. Halo Sobat Broman, kembali lagi di Broman Podcast bersama saya Kaila Sakina Az-Zahra di edisi Ngerit, ngobrol seru guru dan murid. Nah teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat amat spesial nih, yaitu Ibu Faryani Badarudin SAG. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dimanapun kita berada. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah Bu, hari ini kita bakalan ngobrol yang seru-seru nih Bu. Saat Ibu diamanahkan menjadi Waka Bidang Kesiswaan di MAN 1 Pangkal Pinang, bagaimana perasaan Ibu nih Bu saat Ibu ditugaskan? Aduh, berbicara perasaan saat itu ya campur aduk. Serasa tidak percaya karena tidak pernah terbayangkan, memimpikan, mengharapkan, tapi ya kembali lagi ya, mungkin kalau Allah sudah pantaskan maka pantaslah ya. Ya kita berusaha memantaskan, mencoba menerima amanah ini, kepercayaan, ya berusaha semampu ibu. Nah, itulah perasaannya. Nah Bu, ketika Ibu pertama kali diamanahkan menjadi Waka Kesiswaan, menurut Ibu apa sih Bu tantangan terbesar yang akan Ibu hadapi menurut Ibu? Ya tantangan terbesar ya dari diri saya sendiri ya, karena memang ibu nggak pernah ngebayangkan tuh tadi. Jadi karena nggak pernah ngebayangkan, nggak pernah terfikirkan Takdir ya Bu, apa yang harus dilakukan seorang wakasis tuh nggak tahu sebenarnya kan. Cuma ya mungkin ya berangkat dari kita guru ya, dari hati yang paling kecil itu kan selalu ingin bagaimana siswa itu muncul lahir sebagai pribadi yang berkarakter gitu ya. Itu bukan hanya dari guru, kita juga ibu ya kepengen anak kita berkarakter ya, punya kepribadian yang baik ya. Jadi saya pikir itu yang akhirnya menguatkan saya. Karena saya kepengen itu, jadi udahlah mungkin di Wakasis inilah Allah nitipkan keinginan itu ya. Jadi mudah-mudahan di Wakasis walaupun mungkin ibu tidak akan bisa sendiri ya untuk mewujudkan menciptakan membentuk kepribadian yang karakter siswa itu ya, tentu bersama tim ya, juga guru-guru dan anak-anak itu sendiri kita berkolaborasi bersama-sama, ya itulah yang menguatkan sehingga sebenarnya kepercayaan yang tadinya tidak ada itu saya aslinya memberanikan diri, termasuk pembinanya tuh Bu Yulistia itu sponsor utama, supporter utama sehingga ibu mau menerima amanah itu ya. Dan juga kalangan guru alhamdulillah memberikan support ya, sehingga seperti sekarang kita berusaha menjalani ya. Bismillah. Nah Bu, kalau boleh tahu apa nih Bu program Ibu ke depannya untuk meningkatkan mutu sekolah kita Madrasah Aliyah Negeri 1 Pangkal Pinang? Banyak sekali ya, PR sebenarnya banyak sekali, beberapa rencana-rencana untuk bagaimana madrasah kita lebih baik ya, khususnya tentu siswanya kita kan, bagaimana siswanya ini bisa berkarakter, tidak hanya pintar di akademik ya, juga punya akhlak, punya adab, karena kita tahu bahwa adab di atas ilmu ya. Untuk apa anak itu pintar akademiknya kalau ternyata dia tidak punya adab? Ya yang pertama sekali yang saya akan programkan bagaimana berusaha membentuk adabnya dulu. Makanya setelah di awal saya mendapat amanah ini, pertama sekali karena memang sebelumnya udah pernah direncanakan ya, yaitu adalah pakaian ya. Yang tadinya pakaian Senin Selasa itu dimasukkan, kita buat menjadi baju kurung atau baju Melayu yang ada di luar kan, layaknya pakaian muslimah ya. Nah setidaknya dengan pakaian bisa menjadi alat kontrol ya, alat kontrol anak-anak dalam siswa-siswa dalam bersikap ya. Contohnya mungkin
Kalau mau melakukan hal-hal yang salah, mungkin dengan pakaian itu bisa mengingatkan, wah saya pakaian muslimah nih, saya pakaian syariat, sesuai syariat, saya nggak boleh melakukan hal yang begini, saya nggak boleh begitu, yang salah ya menurut ajaran agama. Itu yang pertama. Terus kedisiplinan datang di sekolah ya, yang terlambat kita mulai benar-benar bagaimana anak-anak itu diusahakan tidak terlambat atau tepat waktu. Kita berusaha itu mengajarkan kedisiplinan kan, bagaimana nanti agar terbentuk anak itu dalam bersikap dalam melakukan kegiatan di masyarakat kelak itu dia tidak dia bisa disiplin. Kalau pertemuan jam 7 dia harus setengah 7 udah siap, seperti itu. Sepele kita ngelihat ya di pagar itu anak-anak terlambat, tetapi sebenarnya itu dampaknya ke depan itu mengajarkan kedisiplinan. Sudah itu ada program kita, Ibu udah mulai kemarin itu beberapa guru kita minta untuk menyambut anak-anak di depan. Yaitu tujuannya apa? Itu juga kesannya sepele ya, tetapi sebenarnya itu mengandung arti yang besar. Menyambut anak-anak dengan sapaan assalamualaikum, anak-anak pun menjawab, disambut dengan senyum. Itu akan beda rasanya ketika anak masuk di pintu gerbang tanpa ada yang menyambut. Nah, mungkin anak Anda sendiri bisa merasakan itu ya. Nah, itu melihat sambutan guru dengan senyum yang lebar, itu akan berbeda kan kalau kita disambut yang satpam, mungkin yang satpam lagi sibuk dengan sendiri mengatur kendaraan, kita masuk gerbang nggak ada yang menyambut, itu berbeda, terasa sekali. Dan itu bisa secara tidak langsung memberikan semangat baru buat anak-anak di pagi hari untuk memulai menerima pelajaran. Dulu kali terjadi kontak batin ya ibaratnya, yang bisa menggairahkan anak-anak atau menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang, sampai guru ini sayang ya. Akhirnya kalau anak udah suka gurunya, itu biasanya anak juga akan suka pelajarannya. Sebaliknya kalau anak itu suka matematika atau fisika atau pelajaran agama tetapi udah nggak suka sama gurunya, itu kan udah nggak semangat lagi ya. Jadi kita mencoba membangun kedekatan anak dengan guru agar sesuai kurikulum kita yang berbasis cinta ya, agar ruh cinta itu terbangun sehingga memudahkan anak-anak menerima pelajaran dan terbentuknya karakter untuk saling menyayangi. Keren sekali ya Bu ya. Ya, amin. Mudah-mudahan ya. Itu salah satu ikhtiar kita. Ya, mudah-mudahan istiqomah dan semuanya bisa mensupport ya, karena itu tidak mungkin hanya ibu saja dan tim saja atau kepala sekolah, itu harus dibangun dari semuanya. Termasuk orang tua. Karena pendidikan itu kan harus siswanya, orang tuanya, lingkungannya, itu kalau semuanya berkolaborasi, insya Allah akan melahirkan hal yang bagus. Iya. Ya. Nah Bu, Ibu berkecimpung di dunia pendidikan ini sejak tahun berapa nih Bu? 2003 ya. Wah, sudah lama sekali ya Bu ya. Alhamdulillah. Menurut Ibu Bu, apa hal yang paling menantang Bu, yang paling sulit yang pernah Ibu alami selama Ibu berkecimpung di dunia pendidikan? Nah, apa yang Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Ya, paling sulit itu kalau ada siswa yang bermasalah, kita sudah mencoba mendekati dengan persuasif, ternyata tidak juga berubah. Kita sudah memberikan beberapa poin atas pelanggaran, ternyata nggak berubah. Udah manggil orang tua, ternyata nggak berubah. Dan pada titik terakhir kita harus mengeluarkan, karena artinya anak itu tidak bisa diajak bekerja sama untuk mengikuti aturan sekolah, dan dia harus kita pindahkan. Itu adalah hal tersulit. Iya. Karena di satu sisi anak ya, ibaratnya anak kita di sekolah, anak kan walaupun bukan kita yang melahirkan, tetapi bagi ibu di sekolah itu adalah anak semuanya. Nah, di saat mereka harus kami kembalikan kepada orang tuanya, bagi ibu itu adalah hal yang terberat. Ya, ibu merasa gagal saat itu, seperti tidak bisa membina lagi, tidak bisa mengurusnya. Jadi ibu merasa, wah saya tidak berhasil dengan anak ini. Itu yang terberat.
Dan bagaimana ibu menghadapi itu untuk menenangkan diri ibu, ya tawakal Allah, ya kembali pada Allah. Kita kan sudah berazam, ya kita sudah berusaha, sudah berikhtiar, pada akhirnya ya semuanya kan Allah yang menghendaki. Iya. Ya, kita harus sadar kan bahwa kita hanya manusia yang tidak punya kemampuan apa-apa. Kalau setelah kita berusaha, ya pada akhirnya Allah yang maha membolak-balikkan. Menurut Ibu, apa sih Bu hal yang membuat siswa-siswi itu menjadi malas-malasan seperti melanggar peraturan? Itu tuh kenapa bisa Bu? Ya mungkin motivasinya ya. Iya. Ya motivasinya yang kurang. Mungkin Pertemanannya juga. ya pertemanan, tapi sebenarnya kalau pertemanan anak-anak yang motivasinya kuat, kadang-kadang kalau tidak ada teman pun dia bisa mencari tempat seperti perpustakaan, menghabiskan waktu di situ ya, membaca, musolah, sholat sunnah kan, dia menghapus atau dia di kelas aja cukup membaca buku sendiri. Kalau anak-anak yang motivasinya kuat, bagi ibu sih motivasi ya, anak-anak yang motivasinya kuat insya Allah dalam keadaan apapun dia bisa survive kalau menurut ibu ya. Nah, makanya sebenarnya yang pertama adalah membangun motivasi. Nah Bu, kalau sekolah menghentikan atau mengeluarkan siswa-siswi, apakah artinya sekolah madrasah itu gagal mendidik siswa-siswi tersebut? Nah, bagaimana respon Ibu Bu untuk hal tersebut? Sebenarnya tidak gagal ya, karena menghadapi siswa bermasalah kita sudah menjalani beberapa tahapan atau proses kan, mulai dari wali kelas sudah membimbing beberapa kali, dinaikkan ke BK, wali kelas bersama BK mencoba membina anak tersebut, dan kalau tidak kita dialog sama orang tua dulu, diundang. Kita kan nggak langsung keluarkan ya, dialog sama orang tua, apa sih masalah anak nih, coba dicarikan solusi. Tapi sampai itu juga ternyata anak masih bermasalah juga. Saya rasa madrasah secara luas bukan gagal. Kalau yang soal gagal itu pribadi saya merasa aja ya, kita merasa aja kalau saya tadi. Tapi secara madrasah enggak, karena tahapan sudah semua dilaluin kan, pembimbingan, pembinaan sudah dilaluin semua. Jadi saya pikir madrasah tidak gagal. Kita sudah mencoba. Cuma tidak semua kan, tidak semua anak itu memang masuk ke sekolah ini atas pilihannya. Ada yang karena tidak diterima di SMA negeri akhirnya ke sini. Jadi hatinya tidak di sini, sehingga dia tidak merasa enjoy melakukan semuanya kan. Ada juga yang mungkin negeri, maksud ibu tadi negeri umum ya. Ada juga yang mungkin karena orang tuanya yang suruh ke sini kan, sehingga ya sama aja, bukan keinginannya, sehingga dia tidak punya motivasi yang kuat untuk tetap bertahan di sini. Kalau madrasah saya pikir kita sudah menjalankan sesuai tahapannya. Iya. Jadi tergantung siswa-siswinya tersendiri ya Bu ya. Siswa, orang tua, dan juga kita guru. Ya, tapi kalau guru dalam artian madrasah kan sudah melewati tahapannya ya. Nah, tinggal bagaimana orang tua bisakah dari rumah terus memberikan anak support. Karena ada juga orang tua yang karena keterbatasan waktu atau keterbatasan ekonomi tidak sempat memperhatikan anaknya ya, perkembangan anaknya, sehingga mungkin salah satunya itu penyebabnya. Nah Bu, menurut Ibu apa sih Bu isu-isu yang di kalangan generasi muda, nah, khususnya untuk MAN 1 Pangkal Pinang siswa-siswi? Nah, apa isu-isu yang cukup mengkhawatirkan ya Bu? Ya kali yang penggunaan gadget ya, ya yang salah salah penggunaannya mungkin kalau ibu ya. Kalau sebenarnya kan gadget ini kalau dipergunakan kita tahu positifnya kan banyak yang kita bisa untuk memperluas pengetahuan kita bisa lewat sini, lewat media sosial. Tetapi kan kadang itu tadi kita kembali anak-anak menggunakan itu tanpa adanya kesadaran ya, bahwa sebenarnya media sosial ini
diciptakan sebenarnya untuk mempermudah kita dalam hal yang positif, Iya. tapi ternyata ada yang salah gunakan. Nah, salah gunakan ini berkembang kan, ada yang menggunakannya untuk bermain game sampai menghabiskan waktu. Itu mengkhawatirkan karena kadang-kadang kita mengirimkan tugas pun atau beberapa angket ke siswa itu kadang sering nggak kebaca kan. Iya. Padahal kita ngelihat online handphonenya ya. Nah, jadi itu penggunaan yang kadang-kadang mengkhawatirkan. Kalau sekedar main game dan dia masih bisa membagi waktu, ya mungkin masih ditolerir ya. Tapi kadang-kadang akhirnya mereka punya klub, akhirnya nanti klubnya mengarahkan kemana, itu kan mengkhawatirkan ya. Masuklah ke klub-klub yang mungkin ada yang pelangi atau ada yang pergaulan bagaimana ya, tanda kutip mungkin. Itu yang sangat mengkhawatirkan ya. Belum lagi kemarin kan ada yang sosialisasi anti radikal. Iya. Itu kan berawal dari medsos juga kan, yang kalau kemarin hadir. Jadi penggunaan handphone ini yang sangat mengkhawatirkan untuk saat ini. Nah ya, tugas kita ya kesiswaan, kita juga tidak bisa melarang ya, tapi membangun kesadaran ya. Iya. Bagaimana penggunaan yang baik, mungkin itu. Nah, Bu, apa harapan Ibu untuk kedepannya, untuk sekolah kita? Ya sangat banyak ya. Ingin menjadi madrasah lebih baik ya, tetapi terutama dalam akhlakul karimah. Betapa indahnya ya seorang anak siswa, dia terbentuk dengan otak yang akademiknya bagus, tetapi akhlaknya juga bagus. Enak kan? Iya. Mau nggak kayak gitu? Mau dong, Mau Bu. dong. Iya, makanya. Jadi dia pinter otaknya, ilmu pengetahuannya pinter. Tapi sholat 5 waktu di saat azan dia sudah sholat. Orang tua memanggil dia nurut kan? Dia mendoakan orang tuanya, dia beribadah. Tetapi dia pinter. Nah, itu yang kita inginkan. Tidak hanya sekedar akademik, bukan juga dia ternyata agamanya kuat, tetapi ternyata dia secara akademik juga kurang, ya enggak juga kan. Agama tanpa ilmu itu buta, ya. Ilmu tanpa agama itu lumpuh. Seperti itu. Mulia Jadi sekali ya, Bu, harus- kata-katanya ya, harus Bu. sama. Nah, Bu, untuk menumbuhkan motivasi siswa-siswi Man 1 Pangkal Pinang, tentunya bukan hanya membutuhkan peran sekolah saja ya, Bu ya, bukan hanya membutuhkan peran guru, tetapi membutuhkan peran orang tua juga. Nah, Bu, ada nggak program atau kegiatan yang melibatkan orang tua siswa untuk berkolaborasi hingga menumbuhkan motivasi yang cukup baik dan bagus, Bu, untuk siswa-siswi Man 1 Pangkal Pinang? Siap. Kalau untuk yang dalam waktu dekat, insya Allah kami itu dalam penerapan tata tertib ya. Kalau selama ini tata tertib itu dibagikan kepada anak dan anak membawa pulang tata tertib itu ditandatangani di atas materai ya sama orang tuanya. Tapi untuk saat ini insya Allah kami akan mengundang orang tua dalam mungkin digabung dengan acara komite kalau yang dalam waktu dekat ya. Dan orang tua di depan kita, di depan para guru menandatangani tatib itu. Artinya orang tua tahu bahwa tata tertib di sekolah kita yang diterapkan terhadap anaknya itu orang tua tahu, sehingga orang tua juga bisa memberikan persiapan kepada anaknya atau peringatan kepada anaknya jika melakukan hal-hal yang melanggar tata tertib kita. Itu satu kalau yang dalam waktu dekat, sehingga menandatangani anak dan orang tua. Artinya kalau nanti ada sanksi yang kita kenakan terhadap anaknya, itu orang tua berhak tidak akan menolak karena sudah menandatangani, dan kami akan suruh baca nantinya. Itu satu. Di dalam jangka panjang kami sudah berencana mencoba mengajukan kepada sekolah, kami akan membuat parenting.
Kebetulan 7 tahun yang lalu sebelum pada masa kepemimpinan Pak Tri, saya pernah dijadikan ketua panitia acara parenting ya. Di situ kita mengundang orang tua ya, orang tua yang di situ kami juga undang pembicara-pembicara. Bagaimana untuk menumbuhkan rasa bahwa sekolah ini, anak dimasukkan ke sekolah bukan berarti tanggung jawab guru semata, tidak. Nah, di situ dibangun bahwa sebenarnya anak ini adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, di parenting itu. Nah, insya Allah saya dari kesiswaan mencoba mengajukan acara itu lagi di sekolah agar menyadarkan orang tua, karena maaf dalam tanda kutip, karena kesibukan orang tua, kadang-kadang orang tua lupa ya bahwa sekolah itu bukan berarti lepas tangan. Tetap orang tua harus memantau anaknya, harus punya kepedulian, karena itu tadi tidak hanya guru dan siswa tapi juga ada campur tangan orang tua. Ya, mudah-mudahan doakan di ACC ya sama Amin. Sekolah kita bisa buat acara itu. Jadi orang tua juga bisa datang, tidak hanya pada saat pembagian rapot. Kadang-kadang pembagian rapot pun kita sudah undang tapi tidak semua orang tua hadir. Jadi mudah-mudahan di acara ini nanti disetujui sekolah, kita buat acara itu. Ya. Itu aja. Nah Bu, terakhir nih Bu. Ya. Nah, apa pesan Ibu untuk seluruh siswa-siswi MAN 1 Pangkal Pinang, khususnya untuk anggota Broman? Pesannya ya. Iya, pesan. Jadilah pribadi yang setiap harinya berusaha untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin. Iya. Ya, kemarin jadikan pelajaran. Ya, hari ini menjadi sebuah cerita untuk kita bisa menjadi lebih baik. Selalu bermuhasabah setiap hari, kita menghitung, oh hari ini salah, dan mudah-mudahan besok lebih baik. Jangan hari ini udah segini, ternyata Tambah lagi. besok malah kurang yang baiknya ya. Hendaklah lebih baik, terus menerus menjadi lebih baik. Kata orang Bangka, nggak apa-apa beguyur, tetapi istiqomah. Ya, Allah Siap, juga Bu. kan suka ibadah hambanya, biarpun hanya tahajudnya dua rakaat ya. Tapi kalau itu dilakukan setiap hari, Allah lebih suka daripada 8 tetapi sebulan sekali. Jadi kita nggak perlu banyaknya, kata orang Bangka tuh beguyur ya. Iya. Baik. Terima kasih ya Ibu sudah hadir di studio Broman pada hari ini. Semoga apa yang diprogramkan dan diharapkan segera terwujudkan. Terima kasih, sama-sama. Iya, sama-sama Bu. Nah, Sobat Broman, demikian podcast seru kita hari ini bersama Ibu Faryani Badarudin, SAG. Semoga podcast kita hari ini memberikan informasi dan manfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan pantengin terus keseruan Broman Podcast kami. Saya Kaila Sakina Azahra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.